Kami mendukung sepenuhnya terhadap pemerintah seandainya pun harus membubarkan Robito Alawiyah, organisasinya Dari para ratusan habaib. kapal lainnya yang mengangkut ratusan ribu pengungsi Yahudi, bergelombang memasuki Palestina sejak 1920 hingga 1948. Setelah 6 juta kaum Yahudi dibantai oleh Nazi baik di Jerman dan di semua negara pendudukannya, Holocaust. Seluruh Eropa seolah menemukan momentum untuk mengeluarkan ras Yahudi dari setiap negerinya. Kenyataannya, semua negara menolak menampung mereka, karena reputasinya di banyak negeri yang pernah ditumpangi. Ras Yahudi terkenal arogan, licik dan serakah. Di mana mereka tinggal, di situ mereka berusaha mendominasi semuanya. Entah itu cermin dari kecerdasan atau keserakahan, atau mungkin gabungan keduanya. Entahlah. Kelak terdeteksi banyak Yahudi ras palsu bukan keturunan Ibrahim yang mengakui sisi Palestina. Mayoritas adalah cangkokan dari keturunan Khazar Kaukasus, DNA mereka sama dengan kaum Habaib Ba'alawi Yaman yang mengaku cucu Nabi di Nusantara. Bukan tanpa alasan mereka menuju Palestina, karena 1. Di zaman itu, penduduk Yahudi dengan jumlah presentase terbanyak di dunia, 5%. Bandingkan di seluruh dunia jumlah penganut Yahudi kini hanya 0,2%. 2. Seperti Indonesia, Palestina adalah bangsa yang ramah. Mereka mewarisi semangat toleransi Salahuddin Al-Ayyubi, yang menaklukkan tanpa pembantaian dan menghormati semua agama. 3. Ada Yerusalem, kota suci dari 3 agama Abrahamik, Yahudi, Nasrani, Islam. Bagi agama Yahudi, Yerusalem adalah bekas ibu kota Solomon yang agung. Nabi dari kekaisaran mereka jauh di masa silam. Tentunya cocok bagi bangkitnya Pan-Yudaisme. 4. Dalam penguasaan Inggris, kolonialis yang pro-Zionis. Palestina sebelum PDI adalah bagian dari protektorat Khilafah Turki Utsmani. 5. Palestina sudah menjadi tujuan awal untuk dikuasai oleh gerakan Zionis. 6. Disokong oleh deklarasi Balfour yang licik dan manipulatif antara Inggris dengan penguasa moneter internasional Rothschild. 7. Terpecah dan lemahnya bangsa Arab, dan ini terbukti dengan kekalahan aliansi Arab dalam Perang 6 Hari melawan Israel. Yang berdampak makin kokohnya negara Israel atas Palestina. Kini Palestina kondisinya hancur lebur, miskin dan kelaparan, hampir tiap hari dibombardir dan dibantai tanpa ada perlawanan yang sepadan. Diperparah dengan mandulnya PBB yang selalu diveto negara blok NATO manakala mau menghukum Israel. Tiap hari tanah mereka digusur, rumah dirampas, situs-situs bersejarah terancam dihancurkan, bahkan ribuan makam-makam palsu Yahudi bermunculan seolah mereka layak memonopoli dan pemilik asli tanah Palestina. Walaupun tidak semua orang Yahudi mendukung gerakan Zionis, terutama mereka kalangan Yahudi keturunan asli Abrahamik dan para aktivis kemanusiaan. Uri Davis, seorang warga negara Israel, akademik, aktivis dan pengamat anggota pada Dewan Nasional Palestina yang hidup di kota Saknin, mengidentifikasi dirinya sebagai orang Yahudi Palestina anti-Zionis. Davis menjelaskan, saya tidak menggambarkan diri saya sebagai seorang Yahudi Palestina. Saya sesungguhnya memang seorang Yahudi Palestina. Saya lahir di Yerusalem pada tahun 1943, di negara yang disebut Palestina, dan judul akta kelahiran saya adalah Pemerintah Palestina. Jadi, itu tidak berarti, di sini, atau di sana. Nilai pentingnya hanya pada konteks politik di mana saya berada, dan konteks politik yang relevan dengan pekerjaan saya, kegiatan advokasi saya sebagai kritikus Zionisme. Saya adalah seorang Yahudi anti-Zionisme. Jejak kelam imigran Yaman. Lalu bagaimana dengan imigran di Nusantara? Apakah ada peluang kisah tragis Palestina terulang dengan modus yang sama? Mari kita bersama mengupasnya. Imigran Yaman, baik kaum Ba'alwi ataupun non-Ba'alwi, memiliki rangkaian cerita yang relatif baru di Nusantara. Dan kesemuanya baru terekam lantaran inisiasi kolonial Belanda yang mendatangkannya demi tujuan imperialisme itu sendiri. Belanda yang traumatik dengan serangkaian perlawanan di Nusantara hingga mengalami kebangkrutan akut,
hingga terpecah menjadi Luxembourg, Belgia, dan beberapa daerahnya lepas dianeksasi negara lain di Eropa. Untuk itulah mereka melakukan politik rasisme, yaitu segregasi kelas untuk meredam perlawanan pribumi. Terutama perlawanan dari umat Islam melalui berbagai kesultanan yang bertebaran di pulau. Disinilah Belanda mendatangkan imigran yang siap bermigrasi besar-besaran dengan iming-iming yang pastinya menggiurkan untuk menjadi antek-anteknya. Bagaimana mungkin suatu kaum mau menempuh resiko berpindah dari negeri asalnya yang jauh kecuali dengan dua alasan. 1. Kondisi di negeri asalnya yang minus dan sangat miskin. 2. Mendapatkan jaminan kemakmuran dan fasilitas di negeri tujuan. Dan ketika mereka tiba dengan berbondong-bondong di Nusantara dengan berbagai fasilitas. 1. Naik kapal gratis milik maskapai Belanda. 2. Mendapat tanah gratis dari Belanda. 3. Mendapat pekerjaan dan gaji di berbagai sektor untuk kepentingan Belanda. Mulai dari perkebunan, toko perniagaan milik Belanda contoh, ayahnya Rizik Syihab FPI kerja di apotek Belanda, hingga menjadi kapitan Belanda di banyak kota dan menjadi mufti yang berfatwa demi kepentingan Belanda. Usman bin Yahya, mufti Betawi yang berfatwa sesat bagi penganut Thorikoh dan haram memberontak pada Belanda. 4. Mendapat fasilitas warga kelas 2 di bawah ras kulit putih Eropa, dan tentu saja di atas pribumi termasuk golongan ningrat bangsawan pribumi. Mudah untuk dipahami bagaimana mereka terlibat dalam berbagai pengkhianatan kepada perjuangan pribumi. Hingga juga sangat bisa dimengerti bagaimana mereka absen dalam berbagai momen penting menuju berdirinya NKRI yang berdaulat. Yaitu sebagai berikut. 1. Absen di dalam Pergerakan Nasional dan Budi Utomo. 2. Absen di dalam Sumpah Pemuda 1928, setelah terkucil dan telat 6 tahun. Baru mereka mendukung di 1934. 3. Absen di dalam perlawanan kepada Jepang. 4. Absen di dalam BPUPKI kecuali Abdurrahman Baswedan, Yamanis non-Baalwi, yang juga dimusuhi oleh mayoritas imigran Yaman Baalwi. Secara jumlah Yamanis juga kalah dibanding etnis Cina yang berjumlah 4 orang, Oi Chong Hau, Oi Tiang Chowi, Mertan Eng Hua, dan Liem Koen Hian. 5. Absen di dalam PPKI terdiri dari berbagai suku di Indonesia, ada 12 orang etnis Jawa, 3 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Tionghoa, 1 orang etnis Kalimantan dan 1 orang etnis Nusa Tenggara. 6. Absen di dalam Proklamasi 1945, termasuk klaim Rumah Proklamasi adalah sumbangan imigran Yaman juga sangat lemah berdasarkan kronologis sejarah. 7. Absen di dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumlah mantan majikannya akan comeback, tentunya lebih bergembira dengan posisi lamanya. Mereka absen di dalam peristiwa besar seperti Bandung Lautan Api maupun Hari Pahlawan 10 November 1945 dengan resolusi jihad dari Hadrota Syaikh Hashim Asy'ari. 8. Absen ketika Republik dalam posisi terdesak di dalam agresi militer 1 dan 2. Termasuk perjanjian-perjanjian di dalamnya. 9. Absen di dalam peristiwa bersejarah serangan umum Janur Kuning Yogyakarta tanggal 1 Maret tahun 1949. Yang membawa kepada konferensi meja bundar di Den Haag sebagai pengakuan kedaulatan utuh dari Belanda dan internasional. 10. Juga tidak ditemukan jejaknya mereka berkorban di dalam konfrontasi dengan Inggris Malaya maupun pembebasan Papua Barat Irian Jaya. Daftar hitam oknum YAMANIS. Daripada cerita indah, sungguh jauh lebih banyak masalah yang mereka timbulkan. Sejak awal kedatangannya di Nusantara hingga era kekinian zaman reformasi. Untuk kaum imigran non-Baalwi awalnya mereka secara faham keagamaan sama dengan Baalwi. Namun karena mendapat perlakuan rasis dari Baalwi, maka perlahan bergeser mengikuti faham Wahabi. Hingga semakin jauh akhirnya menjadi takfiri dan terlibat kegiatan terorisme. Terutama setelah mendapat sokongan dana dari pro-Zionis, Islam transnasionalis pro-khilafah, macam Hizbut Tahrir,
atau Al-Qaeda pimpinan imigran Yaman di Saudi Osama bin Laden maupun ISIS pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi dari Yahudi Samaritan bernama asli Simon Elliot. Tokoh-tokoh Yamanis non-Ba'alwi Indonesia yang terlibat dalam hal ini antara lain adalah Abu Bakar Ba'asyir, Abu Jandal At-Tamimi, Umar Patek dan semua potensi yang muncul dari afiliasi dengan mereka yaitu golongan Wahabi Takfiri. Penulis justru melihat potensi mereka lebih mudah diidentifikasi dan dilokalisir, karena menabrak budaya dan tradisi serta faham Islam di Nusantara. Yang lebih sulit dan diwaspadai adalah mereka yang faham dan ritualnya sama serta mampu menyusup ke sendi-sendi kebudayaan Nusantara. Namun bertujuan membelokkan sejarah, mengkooptasi kesadaran dan akhirnya melakukan kapitalisasi agama dan perbudakan spiritual atas nama klaim sesat sebagai keturunan Nabi SAW. Padahal sejatinya baik secara kajian sejarah, pustaka maupun genetika mereka adalah sama sekali bukan bangsa Arab malah terindikasi keturunan Yahudi Askenazi Khazar Kaukasus. Mereka adalah imigran Yaman klan Habaib Ba'alwi. Berikut ini daftar noda hitam mereka di Nusantara dari masa ke masa. 1. Fatimah Ba'but, istri muda yang meracuni Sultan Banten Zainul Arifin, lalu mengangkat keponakannya Abdullah menjadi sultan. Berhasil ditumpas dalam perlawanan Kiai Tapa dan Tubagus Buang, dan putra mahkota yang dibuang ke Sri Lanka dikembalikan menduduki tahta. 2. Keluarga Basyaiban dan Alatas membantu Belanda melawan Diponegoro. 3. Usman bin Yahya, mufti Betawi yang masyhur menjadi antek Belanda, bawahan dari Van den Berg dan Snoeck-Hurgronje. Bukti surat menyurat mereka dan kitab fatwanya yang mengharamkan pemberontakan sulit disangkal manusia yang masih waras akalnya. Dan beliau mendapatkan bintang tanda jasa dari Ratu Belanda Wilhelmina yang didoakannya dengan doa sebagai penjilat kolonial. 4. Habib Abdurrahman AZZAHIR. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1878, ia berkhianat terhadap rakyat Aceh. Dengan kompensasi menetap di Mekah dengan menerima uang tahunan atas tanggungan pemerintah kolonial Belanda, senilai $10.000 Amerika. 5. Musso Al-Munawar atau Paul Mussottte. Pemimpin pemberontakan PKI di Madiun 1948. Dia juga aktor utama yang memecah Sarekat Islam untuk sebagian berpindah haluan komunis. Ada beberapa versi asal-usul Musso, dari anak pegawai kantoran bernama Martorejo, hingga anak Kiai Hasan Muhyi, atau anak Priyayi Ronowijoyo. Tapi sejarah membuktikan tidak mudah masuk di elit partai komunis dan menjadi pucuk pimpinannya. Komunis sendiri ideologinya dibangun Yahudi Khazar Askenazi Karl Marx, diperkokoh Yahudi Khazar Askenazi Stalin di Uni Soviet, di bawah Yahudi Khazar Askenazi Belanda Henk Sniffliet ke Indonesia, dan logisnya diserahkan ke pucuk pimpinan keturunan Yahudi Khazar juga yang menyusup ke pribumi. Sejarah Musso banyak versi, andai ada garis keturunan laki-lakinya maka hasil tes DNA akan membuktikan dia sebenarnya siapa. Bukan suatu kebetulan apabila dia sangat akrab dan bersahabat dengan Stalin, pemimpin komunis Uni Soviet. 6. D.N. Aidit, Ketua PKI pemimpin pemberontakan G30 SPKI. Terkait hal ini sudah banyak yang mengulasnya dengan bukti-bukti yang kuat. Walaupun keluarga Habaib Ba'alwi mengelaknya karena merasa malu dan terancam kehormatannya. Namun apakah mereka bisa mengelak ketika afiliasi mereka di Yaman Selatan adalah dalam partai kiri komunis sosialis? Tanda seru tanda tanya. Lalu siapa sekjen partai kiri di Yaman Abdurrahman Assegaf, dan mantan Perdana Menteri Yaman Haidar Abu Bakar Alatas, juga mantan Wapres Abdurrahman Al-Jufri yang gagal memberontak dan lari ke luar negeri ayah dari Ali Al-Jufri, ulama yang sering mondar-mandir ke Indonesia, keturunan Ba'alwi Yaman yang tinggal di Uni Emirat Arab. Yaman Selatan dengan Provinsi Hadramautnya adalah satu-satunya negara komunis di Timur Tengah dan pentolan-pentolannya adalah klan Habaib Ba'alwi. 7. Pengeboman Borobudur, 1985, pelaku 3 Habib bernama Muhammad Jawad, Abdul Qadir dan Hussein Al-Habsyi. Motifnya jelas ingin menghapus sejarah dan warisan luhur Nusantara.
dengan dalih sumber kesyirikan karena itu peninggalan agama Buddha. Ini mirip dengan gerakan IKONOKLASME yang dipengaruhi Khazar di Bizantium, ataupun penghancuran patung Buddha terbesar di Afghanistan masif dari masa ke masa hingga era Taliban. Sekedar info berdasarkan kajian tes DNA pendiri dinasti Durrani, Ahmad Shah DURRANI terindikasi dari ras bangsa Yahudi Khazar non-Abrahamik, yang menyusup ke etnis terbesar Pashtun Afghanistan. 8. Dan di era reformasi, mereka mendirikan organisasi terlarang FPI yang mendukung khilafah palsu dan terorisme internasional. Pada akhirnya mereka memiliki agenda politik untuk merebut negara serta sering memprovokasi umat dengan pecah belah melawan negara. Tentu saja yang dijual adalah klaim sesat sebagai cucu Nabi. 9. Sejak berdirinya Rabithah Alawiyah, yaitu 2 bulan sejak mereka absen dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Di mana mereka juga tidak mau bergabung ke NU 1926 yang diklaim manhajnya sama. Namun justru mereka melakukan politik rasis atas nama keturunan Nabi, padahal organisasi ini hanya lokalan. Di Yaman tidak ada. Nasab mereka pun tidak pernah dapat isbat dari Yaman apalagi dari Irak yang diaku sebagai negara leluhurnya. Harusnya organisasi rasis yang anti kesetaraan dan penuh doktrin sesat yang melawan kebinekaan ini harus segera dibubarkan. 10. Konflik dengan keluarga Wali Songo. Terkait fatwa rasis pernikahan kafaah. Bisa dibaca secara runut dan utuh dari tulisan Kiai Ali Badri, keturunan Wali Songo yang menikahi Habibah Baalwi. Padahal Wali Songo diakui sebagai keturunan Yaman dalam kitab nasab mereka versi Yahudi Belanda Van den Berg, SYAMSYUDZOHIROH, tapi keturunannya ditolak nasabnya. 11. Terakhir, mereka melakukan pemalsuan sejarah NU, Hari Proklamasi, bendera merah putih, lambang burung Garuda, hingga nasab silsilah Raja Sultan Nusantara, termasuk membuat makam-makam palsu dan mengubah namanya menjadi YAMANIS. Khusus untuk Hamid Al-Gadri yang katanya perancang lambang burung Garuda tapi sudah ditolak para sejarawan. Dia diklaim sebagai Baalwi, tapi penulis ragu berdasarkan kajian tes DNA keluarga Al-Gadri yang berhalogrup R. Besar kemungkinan mereka dibaalwikan demi kepentingan kolonialis. Akhirul kalam, negeri ini adalah negeri yang indah, subur, makmur dan kaya dengan warisan budaya, sejarah serta sumber dayanya. Penduduknya juga ramah dan bersahabat. Tapi ingatlah, bangsa yang ramah ini tercatat dalam sejarah sangat tegas kepada tamu yang kurang ajar. Bagaimana utusan Mongol yang ditakuti di seluruh dunia pernah dipotong telinganya ketika mengancam Prabu Kertanegara dan bagaimana NKRI juga merdeka dengan segala perjuangan kepahlawanan. Kita merdeka menolak hadiah dari penjajah seperti negara lainnya, tapi kita merdeka dengan merebut dan mengusir penjajahnya. Penjajah sudah pergi, bila sisa anteknya tidak tahu diri, maka lebih baik mereka dipulangkan ke Yaman, karena negeri mereka yang katanya penuh berkah tapi sesungguhnya miskin menderita jauh lebih membutuhkan mereka daripada negeri kita yang sebenarnya akan jauh lebih baik tanpa mereka. Tanpa imigran sesat perampok umat, agama dan sejarah. Hari pertama menjadi tamu, hari kedua menjadi beban, dan hari ketiga menjadi hama. Jean de Bruyere, penghujung Ramadan 1445 Hijriah, Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. KRAT, Fakih WIRAHADININGRAT. Nasab Ba'alawi tidak masuk akal. Ba'alawi adalah sebuah klan yang konon merupakan keturunan Alawi bin Ubaidillah. Namun, menurut penulis, mereka menamakan diri mereka sebagai Ba'alawi tersebut hanya karena adanya tem Ba'alawi yang terdapat dalam kitab Al-Suluk karya Al-Janadi W. 730H, yaitu ketika menerangkan tentang seorang ahli hadits yang bernama Ali Abul Hasan dari keluarga Ba'alawi yang tinggal di Hadramaut. Habib Ali Al-Sakran W. 895H kemudian mengklaim keluarga dan leluhurnya sebagai bagian dari keluarga Ba'alawi tersebut. Hakikat, Ali Al-Sakran tidak mempunyai dalil yang mendukung klaimnya tersebut. Ia tidak mempunyai sumber, baik primer maupun sekunder,
yang menyatakan bahwa Alwi adalah saudara seayah dari Jadid. Begitu pula dengan Basri yang diklaim sebagai saudara lain dari Alwi. Tidak ada dalil apapun. Bahkan, pondasi nasab Ba'alawi, baik Bani Basri, Bani Jadid maupun Bani Alawi sangat rapuh. Sehingga konstruksi nasab keluarga ini, hari ini kita saksikan bagaikan bangunan yang menjulang tinggi namun asasnya keropos. Perhatikan contoh silsilah Bani Basri, ia rapuh, bahkan runtuh. Dalam kitab Al-Raudul Jali karya Imam Murtado Al-Zabidi, wafat 1205 Hijriah. Dikatakan dalam kitab itu, bahwa sebagian dari keturunan Basri adalah Salim bin Basri bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dikatakan pula dalam kitab tersebut bahwa Salim bin Basri wafat tahun 604 Hijriah, bagaimana bisa masuk akal, Abdullah yang wafat tahun 383 Hijriah, setelah 221 tahun baru mempunyai cucu yang bernama Salim, lihat Al-Raudul Jali H. 31. Atau bagaimana bisa seorang yang bernama Basri yang wafat sekitar tahun 400 Hijriah, baru mempunyai anak bernama Salim setelah 170 tahun kemudian. Pengarang kitab Syamsus Zahirah wafat 1320 Hijriah tidak membiarkan ketidakmasukakalan ini lama terjadi, ia lalu mengulang nama Basri dan Abdullah. Perhatikan silsilah Salim bin Basri sampai kepada Ahmad bin Isa dalam kitab Syamsus Zahirah sebagai berikut, Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Abdullah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Syamsus Zahirah H. 69. Dengan mengulang nama Basri dan Abdullah, silsilah ini nampak lebih masuk akal, walau masih berantakan. Pola pengulangan nama ini terjadi, selain kepada keluarga Basri, juga kepada keluarga Jadid dan Alwi. Tujuan pengulangan nama-nama ini adalah sebagai syarat penyesuaian tahun yang telah tercatat dengan data nama yang diketahui berikutnya agar nampak selaras dan masuk akal. Perhatikan silsilah nasab Bani Jadid. Silsilah keluarga ini adalah silsilah muntaribah, silsilah yang berubah-ubah. Dalam satu riwayat Jadid berayah Abdullah, namun dalam riwayat lain ia berayah Ahmad. Sebagaimana yang telah penulis tulis dalam tulisan berjudul, 4 nama nasab Ba'alawi terindikasi kuat fiktif. Jumlah keluarga ini dari Abul Hasan Ali sampai Abdullah pun berbeda-beda. Dalam satu manuskrip berjumlah 9 nama, dalam manuskrip lain 5 nama, dalam kitab Syamsus Zahirah jumlahnya 7 nama, lihat Hamisi Syamsus Zahirah, 62. Terkadang nama Jadid ditulis 2 kali, terkadang pula 1 kali. Dalam ilmu nasab muntaribah seperti ini merupakan indikasi kuat bahwa nasab itu palsu. Dalam tulisan berikutnya, insya Allah, penulis akan bahas, bagaimana nasab Ba'alawi ini tidak masuk akal, dilihat dari tahun hijrahnya Ahmad bin Isa dikaitkan dengan Bani Ahdal dan Bani Kudaimi yang disebut hijrah bareng dengan Ahmad bin Isa. Semakin penulis mendalami nasab Ba'alawi ini, maka semakin tampaklah kerancuan konstruksi nasab ini. Kini, bagi penulis, bab husnuzon pun rasanya tak laik untuk dapat diletakkan kepada nasab Ba'alawi. Walau a'lamu bi hakikatil hal. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku. Wa'allahu a'lam bisawab. Demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita.